Oke. Eh, Assalamualaikum, selamat siang semua ibu-ibu. Seru ya goyang dance-nya. Sampai detik udah siang ini. Tapi kayaknya saya lihat mulai dari sudut sana yang baju merah sampai sudut sini juga ibu-ibu yang baju merah kayaknya berbakat ya. Mungkin kita bisa usulkan lewat Dokter Dani nih ya, sekali-kali buat perlombaan kreasi ya senam antar kader se-Jabodetabek yang di bawah binaan Astra. Gimana Bu, setuju nggak? Ya nih, berarti kita titip pesan nih ya ke Dokter Dani. Nanti pelatihnya siapa ya? Mbak yang baju hijau tadi dari mana ya? Oh iya, Mbak apa ya? Mbak Anissa dari Posyandu. Oh dari Pegasan, ya keren-keren Mbak. Nanti saya juga ingin ikut menyaksikan para ibu-ibu ikut lomba ya. Oke, mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Dokter Dani. Oke, akhirnya kita ketemu ya Bu di sesi yang terakhir. Tapi walaupun ini sesi yang terakhir, ini merupakan sesi yang paling penting. Wah, jangan gitu juga ya Bu. Semua sesi sebenarnya penting, dari mulai sesi awal sampai sesi tadi sebelum sesi yang siang ini. Tapi setiap kita bertugas atau melaksanakan sesuatu tanpa pencatatan dan pelaporan, sehingga tidak bisa dievaluasi. Benar nggak Bu? Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak catat itu artinya sia-sia nggak? Sia-sia. Sehingga materi terakhir hari ini adalah tentang SIP, yaitu Sistem Informasi Posyandu. Ada juga yang saya dengar-dengar itu yang nyebutin SIP Posyandu. Nah, berarti Posyandunya double ya, Sistem Informasi Posyandu. Nah, nggak masalah, yang penting tujuannya sama. Loh, tapi ini sepertinya kita harus berkenalan lagi. Saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah mengenal saya? GR ya, emang siapa gitu ya terkenal. Oh iya, saya lupa. Saya kira saya lagi berada di depan kader-kader di kabupaten saya. Nah, kalau di kabupaten saya, misal nih ya, misal kalau di pasar tiba-tiba ada yang manggil Kak Mai. Kalau di Aceh kan manggilnya kakak atau Mai gitu. Nanti mereka ketika melihat wajah saya bingung, mereka menjelaskan sendiri langsung, Kak ini saya kadernya desa, kader Posyandu desa Cot Ulim gitu misalnya. Karena sering berulang kali, jadi berulang kali misalnya di tempat umum di kabupaten saya ada yang manggil-manggil yang udah agak dewasa, terus saya nggak kenal, saya langsung berkesimpulan, oh ini pasti kader Posyandu yang di mana gitu. Tapi pernah kecolongan suatu kali, ada yang manggil, terus saya langsung bilang, oh ibu kader ini ya, oh bukan Mbak, saya di puskesmas. Oh, jadi salah. Ternyata petugas puskesmas. Nah, itulah kekurangan saya, mungkin sulit mengingat nama orang. Jadi, nah untuk itu sebenarnya pada hari ini saya ingin mengenal semua ibu-ibu yang di sini. Tapi tidak mungkin saya meminta ibu-ibu memperkenalkan diri dari ujung sana sampai ke ujung sini. Jadi mungkin cukup saya yang memperkenalkan diri. Kemudian di sini ada nomor saya, boleh ibu-ibu yang bersedia menginvite, nanti kita saling ngobrol gitu. Sebenarnya saya sudah beberapa kali tadi diperkenalkan, nama saya Mai. Pekerjaan saya sebagai PNS, bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Biren di Aceh. Ada yang udah pernah ke Aceh, Bu? Masa belum ada ya? Iya, saya ingin nanti setelah kita bersilaturahmi ini mungkin suatu kali ibu-ibu bisa ke kabupaten saya, atau saya ibu-ibu aja ke
posyandu ibu. Karena kalau di kabupaten saya setiap hari Kamis itu suka turun ke posyandu. Kebetulan bupati kami itu sangat perhatian dengan posyandu. Begitu juga dengan kepala dinas. Jadi kami selalu diajak. Nah, sehingga sangat banyak kader yang saya kenal dari ujung kecamatan Biren sampai ke ujung. Nah, jadi banyak yang kenal, terus banyak yang manggil, belum lagi orang puskesmas, jadi sulit gitu. Ini riwayat pendidikan, pertama kali saya D3 Gizi Poltekkes Kemenkes aja, kemudian D4-nya di Poltekkes Tasik. Di sini ada yang dari Tasik, Bu? Gak ada yang nggak nyampe. Yang ada dari Bandung ya, Bu? Oh, ada yang dari Tasik. Oh, Ibu di mananya, Bu? Hindiang, oh iya, dekat terminal ya, oh iya. Saya dulu kan lama di setahun lebih di Tasik ya, ya orang Tasik ketika bertemu saya, jadi cerita panjang gak apa ya Bu. Lagian materi SIP itu gak usah terlalu serius ya, jadi kita cerita-cerita aja boleh ya Dokter Dani izin. Orang Tasik itu, saya ingat pertama ke Tasik. Ada Indomaret. Saya berdua dengan teman. Jadi ibu-ibunya itu, Mbak dari mana gitu kan? Begitu saya bilang dari Aceh, ibunya langsung histeris, langsung peluk, saudaraku katanya gitu. Kenapa? Ya ternyata mereka iya benar Bu. Mereka menganggap orang Aceh itu kan rata-rata udah pada kena tsunami. Jadi begitu melihat ada orang Aceh, histeris gitu langsung. Jadi saya ingat itu sampai sekarang, ingat ibu itu yang di Indomaret itu. Saat ini saya sedang tugas belajar di Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia di jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat. Nah, mungkin perkenalannya cukup di situ dulu. Nanti kalau memang ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung ke WA saya, ini ada nomornya. Kan saya udah bilang tadi kan, kalau ada yang ingin lebih lanjut, nanti WA ya Bu, kita bahas bersama. Ininya kenapa nih? Yang slide-nya nah, ini kenapa promosi lagi ya? Kenapa foto saya lagi ditampilin di sini? Tapi sebenarnya ada tujuannya, Bu. Ini kenapa foto yang ditampilin Dacin sama yang ini? Yang ini Ibu pernah pakai nggak ini di posyandu? Pernah lihat? Tapi jujur ya, kalau di posyandu kami di sana sebagian itu nggak ada. Padahal ini paling penting ya. Nah, itu namanya lengboard. Lengboard itu khusus buat mengukur panjang badan balita yang belum bisa berdiri. Nah, kotak-kotak. Tapi sebenarnya ada juga yang bentuk sudah, ini kan yang punya lama sekali ya. Kalau sekarang itu ada yang dari bahan kayak itu bisa dilepas-lepas, mudah dibawa-bawa. Kalau ini kita tuh kayak bawa koper. Ya, mungkin sebagian posyandu ada. Nah, kenapa saya tampilin foto ini? Nah, ini sebenarnya bukan lagi di posyandu kami turun. Kami sudah sampai ke rumah balita gizi buruk. Nah, kenapa juga saya tampilkan foto ini? Karena ini adalah hal-hal kecil, namun efeknya kalau salah dilakukan, efeknya sangat bukan besar sangat fatal. Mulai dari yang Dacin ya. Ini mungkin saya cerita yang di daerah saya saja. Mudah-mudahan di tempat ibu tidak terjadi dan ibu-ibu tidak melakukan.
Ini yang kantong pasir. Tadi waktu materi Mbak Ziza, tadi kan sudah dibuat ya, Mbak Ziza jelaskan langkah-langkah menggunakan dajin. Nah, semua langkah itu terkadang kalau kader kami itu di sana ada yang tidak melakukan. Ya mungkin nanti alasannya, aduh gimana ya, kan rame balitanya 100 orang mau cepet, gini-gini. Padahal ini adalah hal yang fatal terkait dengan nanti yang Mas Dokter Dani ajarkan untuk menghitung status gizi. Nah, salah pengukuran, salah penimbangan, efeknya nanti banyak laporan kasus gizi buruk. Ya, yang seperti kantung pasir. Nah, ada beberapa posyandu di tempat kami itu kantung pasirnya tidak dipasang, sehingga laporannya nanti pas dilihat hasil checklist tadi, ya anaknya gizi buruk. Nah, ada satu puskesmas yang mengirimkan laporan gizi buruk, ada beberapa. Kami pun langsung turun ke lapangan mengecek. Jadi saya harapkan ibu-ibu di sini tidak melupakan langkah-langkah yang tadi ya Bu. Nah, sehingga jangan nanti laporan masuk ke dinas kesehatan, puskesmas, mana-mana di posyandu ini ada kasus gizi buruk sebanyak 5 orang. Nah, orang dinas langsung kaget dan turun ke lapangan, dan kami langsung menimbang sendiri, langsung mengukur berat badan. Ternyata salah pengukuran. Nah, itu dia sesuatu yang sebenarnya kelihatannya sepele tetapi fatal akibatnya. Ini slide-nya belum ini ya, atau boleh dibantu slide ya Mbak Lutfi, langsung lihat aja. Oh ya, ini juga, jadi mulai dari turun ke desa sampai nanti dari desa posyandunya. Nah, TPG-nya, orang gizinya juga kita cek kembali kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi. Kemudian yang ini, kami tiap turun ke posyandu atau siapapun yang turun ke posyandu, baik dari puskesmas ataupun ibu-ibu PKK ataupun kalau ada lomba, biasa informasi yang paling mudah atau informasi yang menunjukkan kegiatan posyandu itu dari mana diperoleh? Ya benar, saya dengar dari sana, Balo SKDN. Nah, ibu-ibu di sini apakah semua posyandunya selalu membuat Balo SKDN? Ya. Alhamdulillah, ya. Setiap tahun ya Bu. Nah, baloknya itu sudah diberikan 1 tahun, terus diperolehnya dari mana? Dari puskesmas ya, sudah dicetak di puskesmas. Oh iya, alhamdulillah, sudah ada lembaran. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya, aduh promosi lagi. Izin ya Dokter Dani. Ini alhamdulillah, saya ini juga ingin mempromosi, bukan mempromosikan sih, tapi seorang tokoh yang patut dicontoh ya. Ini camat di kabupaten kami, dia sangat fokus terhadap kesehatan. Rata-rata seluruh program kesehatan di kecamatan dia itu sukses. Dan tahun 2016 kemarin berkat kerjasama kami bersama beliau, kecamatan dia itu menjadi kecamatan Kadarzi di kabupaten kami. Mudah-mudahan seluruh camat bisa begini ya. Ya ini backgroundnya tapi dari STPDN, tapi ya sangat peduli dengan kesehatan. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke materi SIP, kita mungkin ini menurut saya kita perlu lagi mengingat masalah tentang mengisi KMS. Tadi mengisi KMS di meja berapa ya Bu? Ada di depan meja 3. Boleh saya tahu di sini ibu-ibunya mana saja? Boleh tunjuk tangan yang bertugas di meja 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 250 hanya 20 yang bertugas.
Rolling. Oh, rolling. Alhamdulillah. Berarti semua orang bisa mengisi KMS ya, Bu? Berarti bukan satu orang itu dia sudah pegang KMS, terus meja 3, terus rolling ya? Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Karena di tempat saya ada satu posyandu itu begitu, yang menimbang dia nimbang terus taunya, yang KMS dia ngisi KMS saja, yang penyuluhan aja. Lebih bagus kita bisa rolling. Jadi ketika yang ibu yang pintar ngisi KMS ada halangan, posyandunya tidak terkendali ya. Nah, selanjutnya slide ini mungkin nggak usah kita ini, lanjut lagi. Nah, ini mungkin sedikit kita review lagi ya, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi KMS, poin-poin yang perlu diisi. Mungkin kalau sekarang di posyandu ibu itu masih KMS atau buku KIA? Ya, semua sudah buku KIA ya. Alhamdulillah. Ini juga KMS, di dalamnya ada buku KIA. Iya, di tempat saya juga gitu. Kalau yang dari kandang, dia yang baru lahirnya sekarang. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, iya. Tapi fungsinya tetap sama ya. Terus buku KIA-nya itu kalau ibu-ibu ingat itu yang tahun berapa ya? Itu nanti aja kita bahas ya. Oke. Ini saya ingin menyampaikan lagi terkait ini buku KIA atau KMS ya? Halaman depan KMS ya. Nah, ini apakah semua ibu-ibu sudah mengisi mulai dari nama anak, tanggal lahir, berat lahir, panjang badan lahir, nama ayah, alamat, tanggal pendaftaran? Yang benar. Alhamdulillah. Soalnya nih di tempat saya lagi ya, ada yang ketika kami turun ke lapangan, ini yang kasus gizi buruk tadi ya. Nah, tanggal lahirnya ini sering tidak diisi. Padahal ini adalah hal yang penting. Pentingnya untuk apa ya? Iya, alhamdulillah untuk umur. Kemudian ada lagi isi di dalam PMS. Nah, ini mungkin ibu-ibu sudah paham bulan mulai dia lahir. Ini sudah ya, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ini tadi juga sudah dibahas. Mungkin saya ingin menyampaikan, coba slide yang ASI eksklusif. Lagi ya. Oh, coba ya ini. Nah, ini juga seringkali kami kalau ke lapangan ini ASI eksklusif ini kosong, Bu. Ya, jadi kita harapkan ini juga diisi. Nanti ke depannya hubungannya dengan SIP tadi ya. Nah, dari mana ngisi SIP? Kalau di KMS-nya aja tidak ada ya, Bu. Berarti datanya nanti bisa diragukan. Selanjutnya, kemudian sedikit tentang pemantauan pertumbuhan balita di wilayah. Ibu-ibu pasti sudah tahu banget SKDM ya. Tahu, Bu? Nah, kalau S itu apa ya? Seluruh balita yang ada di wilayah posyandu. Ada di sini. Ini kemudian D ditimbang atau datang? Iya, alhamdulillah. Ya, bukan kita yang datang ke rumah bawa dacin ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian N-nya naik tidak naik. Nah, ini fungsinya apa, ibu-ibu SKDN? Nah, untuk melihat keberhasilan posyandu. Kalau lanjut, nah ini dia persen-persen yang harus diperhatikan atau selalu ditampilkan di posyandu. Ini dia keberhasilan posyandu itu dilihat dari sini, dari D per S, K per S, S dikurang K, N per D, dan K per D. Apakah ibu-ibu selalu mengevaluasi ini? Bukan nanti ketika ada lomba, lomba apa dari ini, mau datang timnya baru dipersiapkan.
Nanti kelihatan loh Bu, lo ini pulpennya kok masih basah, kami gitu. Ketahuan nanti. Jadi kami harapkan semua kader yang dibina oleh Astra yang mengikuti pelatihan pada saat ini semuanya mengisi evaluasi keberhasilan Posyandu. Gimana Bu? Sepakat? Nanti kami dan Dokter Dani akan turun memantau ya Bu. Oke. Atau memang sudah ada? Emang sudah selalu Ibu lakukan ya? Iya. Nah, kalau selalu saya ingin bertanya nih pada salah satu kader. Kader yang dari sebelah sini ya, saya nggak mau yang jauh-jauh, yang jauh-jauh nanti aja. Nah, yang baju biru cantik-cantik ya Ibu. Ibu dari Posyandu mana? Boleh saya tahu DPRS bulan lalu berapa ya? Ayo. Apa Bu? Kalau bulan sebelumnya 75, alhamdulillah. 75% Bu ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke Nah, saya suka warna baju Ibu, warna kuning dicampur dengan merah. Ibu dari Posyandu mana ya? Dari PP1 RW 04. Warakas. Warakas. Nah, bulan kemarin DPRS-nya berapa? Sekitar 80%. Alhamdulillah 80%. Oke, 80% itu sulit loh Bu kalau di kabupaten saya ya. Nanti mungkin Ibu bisa share cara-cara meningkatkan partisipasi karena kemarin ada yang dari perumahan, mungkin beda ya situasi perumahan susah ya. Berarti kalau bulan-bulan sebelumnya berapa persen? Yang awal-awal itu kita masih sekitar 40 ke 50%. Cuma untuk 2017 ini udah mencapai meningkat, tadinya 60, 70, sekarang 80%. 80. Itu kira-kira faktor yang mempengaruhi peningkatan kunjungan itu apa menurut Ibu? Dalam kita menyampaikan ke masyarakat, yaitu memberi informasi ke masyarakat dan kita kunjungan ke rumah-rumah, itu sangat mempengaruhi. Oke, berarti waktu penyuluhan di Posyandunya berarti udah bagus ya Bu? Ya, mungkin seperti itu. Terus berarti bukan hanya di hari H Posyandu, kunjungan rumah hari H1 Posyandu juga mengunjungi ya Bu? Iya. Oke. Kadang kita nggak pas Posyandu juga, kalau lagi ada waktu, terus ini kita suka ke rumah balita gitu untuk ya apa ya, memberitahu atau enggak kita sharing apa sih keluhannya si balita. Kadang-kadang kok nggak berangkat, kalau dia 2 bulan dia nggak datang gitu, kita ke rumahnya. Bagus ya Bu, bisa kita contoh ya Bu? Atau memang semuanya sudah seperti Posyandu Muara Akas? Oke, tepuk tangan ya Bu, boleh buat Muara Akas. Muara Akas, mantap. Wah, yang mana RW 14? Saya mau tahu. Kerudung biru. Bu, boleh tunjuk angkat tangan yang RW 14 100%. Ini sulit Bu kalau di tempat saya. Ya, tadi Ibu dari Warakas menyampaikan bahwa RW 14 ini kunjungannya 100%. Boleh Ibu sampaikan kira-kira apa yang membuat kunjungan balita itu meningkat di Posyandu Ibu? 100%. Banter ya? Iya. Di RW 14 yang Ibu-ibu, mohon kita dengar ya. nama saya Ibu Frida dari RW 14 Posyandu melatih PP. Kita bisa Bu 1 apa 2, tapi yang mencapai 100% itu PP 2. Jadi jumlah keseluruhan balitanya itu 175. Alhamdulillah semuanya datang. 175 dibagi 20. Enggak, kalau PP 2 itu 175, kalau yang PP 1
cuma 125. Nah, Oh, satu pos itu 175 satu RW. jadi satu RW itu 2 PP. Nah, yang PP 2 ini mencapai 100%. Itu karena kegiatan apa yang membuat Oh, kalau itu mereka udah kita setiap itu penyuluhan ke rumah-rumah memberikan kesadaran bahwa posyandu itu penting buat tiap bulan biar tahu perkembangan anak kayak apa gitu. Balitanya. ya berarti kesadaran dari masyarakatnya. Apalagi kalau mau vitamin bisa mencapai hampir 200 lebih 300-an. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Contoh yang bagus ya Bu. Jarang-jarang lo bisa 100%. Tepuk tangan ya buat RW. Oke, saya yakin di posyandu ibu-ibu semua ini sepertinya sudah bagus ya, kunjungannya sudah di atas 60%. Iya nggak Bu? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah baik, selanjutnya kita mungkin masuk aja ke sistem informasi posyandu. Ini, ya. Halo Bu. Yuk kita dikit lagi. Ini sudah tahu ya kita bahwa ada SIP ini adalah tatanan berbagai komponen kegiatan posyandu yang menghasilkan data dan informasi. Jadi seluruh kegiatan posyandu ibu-ibu rekap di dalam satu SIP ini. Lanjut. Nah, kalau di posyandu ibu ada berapa format di posyandu? 7 apa 6 Bu? Nah, ada yang 6 ada yang 7. Yang benar yang mana? Ya, dua-duanya benar. Sebenarnya dua-duanya benar. Yang 6 itu register bayi dan balita digabung. Nah, gini ya kan Bu? Nah, kalau yang 7 dipisah. Itu aja bedanya. Nah, format 1 ini apakah ada semua di posyandu? Ada? Ada Bu? Itu dari mana? Kertasnya? Oh, dari kelurahan, bukan dari puskesmas. Puskesmas ya. Oke, dari Ibu Bidan Desa. Oh, dari 1. Oke. Register bayi dan balita. Ini semuanya berarti satu paket dari puskesmas ya. Ya, oke. Format ketiga ada register WUS dan PUS. Selanjutnya ada register ibu hamil dan ibu nifas, kemudian data posyandu, dan format yang keenam data hasil kegiatan posyandu. Ini selanjutnya mungkin langsung gambaran format. Apakah begini formatnya Bu? Ya. Iya. Ini yang isi siapa Bu? Kader, bukan Ibu Bidan Desa. Kader ya. Oke, ini perlu kita bahas lagi ini cara mengisinya. Udah tahu semua atau perlu kita bahas satu persatu? Bahas. Iya. Ini format 1 judulnya catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi, kematian ibu hamil, melahirkan NIFA atau nifas. Nah, nomor 1 pasti nomor urut ya. Terus nama ibu, terus nama suaminya, nama bayi, tanggal lahir, terus kalau ada yang meninggal juga catat di sini. Oke, selanjutnya format 2. Nah, format 2 ini yang tadi ada yang dipisah, ada yang digabung. Ini register bayi dan balita dalam wilayah kerja posyandu. Ini udah di-printkan selama 1 tahun. Kalau di tempat ibu masihkah begini atau sudah ada format yang lain? Ada yang udah dipisah. Tapi kalau yang masih digabung, apakah masih begini formatnya? Masih ya. Terus kalau yang NOTOB, NTOOB, itu isinya di mana? Oh, di lembaran terpisah. Nah, seharusnya. Nah, kalau yang di sini apa nih yang di sini?
Yang di sini, di kotak ini kenapa sih digaris? Untuk berat badan sama Iya, yang satu tinggi badan, yang satu berat badan. Tempat ibu sudah ada mikrotoisnya sama yang tadi. Nah, kalau belum ada itu bisa minta ke Pak RW. Sekarang ada loh dana desa. Dana desa itu 10% untuk posyandu. Mungkin kalau di tempat saya, nah, lalu nanti panjang tuh ceritanya kalau kita bahas lagi. Nggak ada tuh Pak Ibu. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Ibu RW. Tapi di tempat saya tuh sebagian Ibu, kalau di tempat kami namanya bukan Bu RW tapi Bu Keci. Biasanya Ibu Keci itu kan jadi ketua kader. Nah, bisa koordinasi sama Bu Keci. Bu, dengar-dengar kalau di tempat lain itu 10% dana desa atau apa itu juga buat posyandu. Nah, itu boleh untuk beli alat-alat posyandu yang tidak ada. Seperti tadi, kalau tidak ada mikrotoid. Wah, jadi rame. Nanti kita bahas ya. Kalau mau ini bisa WA ya, WA. Oke ya, kalau kita bahas di sini rame. Nah, ini kan ya sudah ya tadi ya. Nah, yang ASI tadi kita isi di sini. Kalau tidak ada di KMS, bagaimana kita bisa memindahkannya ke E1, E2 sampai E6? Ibu-ibu isi kan? Isi ya. Apakah ibu-ibu mengisi? Beda format, tapi tetap ada yang E ini ya. Mungkin itu format yang ada, nanti saya sampaikan satu lagi ya. Oke, selanjutnya format yang ketiga. Ini register WUS dan PUS. Ini gampang ya, tinggal nulis nama, umur, nama suami. Oke, selanjutnya format yang keempat, register ibu hamil dan nifas di wilayah kerja posyandu. Ini juga untuk 1 tahun. Nah, selanjutnya format yang kelima, nggak ada judulnya. Ini jumlah-jumlah ini rekapan ini Bu ya. Ini rekapan. Yang pertama nomor 1 mungkin Januari, yang kedua Februari. Jadi ini angka-angka rekapan dari yang format sebelumnya. Selanjutnya format yang terakhir adalah format hasil kegiatan posyandu. Nah, ini ada buat 1 tahun juga. Isi yang di baris yang pertama itu misalnya bulan Januari, ibu hamil jumlahnya berapa di kolom 3. Terus jumlah yang melahirkan berapa. Ini rekapan dari hasil kegiatan. Ini diisinya kapan Bu? Iya, setelah posyandu. Di posyandu nggak mungkin ya Bu. Posyandu mungkin hanya diisi yang KMS. Nah, oh iya, kemarin ini sebelum lupa, kemarin ada ibu dari kader posyandu mana ya, saya lupa. Ibu menyampaikan bahwa di posyandunya itu balitanya rame, terus agak kesusahan untuk mengisi berat badan. Iya kan Bu, sering ya? Nah, mungkin ada contoh yang bisa diambil nih. Saya juga ngambilnya dari tenaga gizi di puskesmas saya yang kreatif. Dia itu membuatkan satu form buat berat badan dan tinggi badan anak selama 1 tahun, Januari, Februari sampai Desember. Nah, terus berat badan, tinggi badan, terus dikelipkannya di KMS atau di buku KIA. Jadi tidak perlu membuat secari kertas itu. Oke Bu, bisa Bu? Iya, dia buat form sendiri Bu, misalnya dari kertas karton yang pink itu. Iya, gitu Bu. Nah, sudah ya Bu, alhamdulillah. Nah, oke. Sehingga setiap bulannya ada datanya, jadi lebih cepat. Iya, sudah ada. Iya, alhamdulillah. Iya.
Oke, selanjutnya ini tadi sudah kita bahas ya. Yang selanjutnya ini bahas. Loh, ini promosi lagi. Lanjut aja Mbak, ini yang PMT tadi Mbak Lutfi. Udah habis sih sebenarnya. Yang terakhir itu hanya promosi. Ibu-ibu kader kami itu ada membagikan PMT. Nah, dari mana dana PMT ini? Dari kelurahan. Dari puskesmas ada nggak? Oh? Bentar, saya tanya. Nah, ibu dari posyandu mana tadi? Ibu saya. Ibu aja kalau malu. Masih malu sih ibu kader kan? Kader kalau boleh malu. Saya dari ini dari posyandu Merapi PP1 Warakas. Warakas lagi ya. Kalau di tempat ibu biasa. Halo ibu-ibu. Kita minta pengalaman ini Bu ya. Oke. Sebentar lagi. Kalau di tempat ibu PMT-nya itu biasanya jenisnya apa, terus dari mana sumbernya? Kalau dari saya itu biasanya dari kelurahan. Dari kelurahan. Biasanya berupa biskuit sama kacang hijau, terus telur, susu, agar. Oh iya. Kadang-kadang sembako. Ibu-ibu ada nggak yang pernah mempraktekkan? Halo ibu yang di sudut. Halo Bu, ibu-ibu ada nggak yang pernah selama ini dalam tahun 2017 boleh atau 2016 boleh juga yang pernah melakukan PMT penyuluhan? Tahu nggak? Tadi kan sudah dibahas ya sama Mbak Ajiza. PMT penyuluhan itu adalah PMT yang dilakukan ketika hari posyandu. Ya praktek. Ada nggak Bu? Belum. Nggak kumpul. Nah sebenarnya itu menjadi daya tarik kunjungan ibu balita. Ya, jadi sambil ibu-ibunya, oh ada yang ribet tempat, ada yang ini, wah banyak PR ini Pak RW, harus buat tempat posyandu yang lebih bagus. Nah, tapi nggak gitu juga Bu. Ya, soal kita tuh kalau kader tuh kreatif. Jadi walaupun terbatas, tapi kalau tempat susah sih kalau untuk dibuat PMT penyuluhan ya. Tapi diharapkan mungkin pulang dari sini nanti kita bisa sharing. Sharingnya kemana Bu? Bukan ke saya saja, ke petugas puskesmas. Petugas puskesmasnya ada yang turun nggak waktu posyandu? Ada turun semua Bu ya. Nah, kalau nggak turun tuh bisa tuh ibu tanyakan sama bidan desa, kok tidak ada ya yang berkunjung? Karena sekarang itu dana itu ya, dana dari kementerian mulai dari atas itu sangat menganjurkan agar semua petugas termasuk promosi kesehatan, gizi itu mengunjungi posyandu. Jadi jangan sampai ada posyandu ibu itu tidak dikunjungi, tidak pernah dikunjungi oleh baik orang gizi, orang promkes. Nah, ibu bisa tanya ke bidan desa. Nah, dari mereka itu misal dari yang gizi ya, Bu, boleh dong ibu kasih contoh PMT penyuluhan. Kami nanti bulan depan ingin mempraktekkan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk kunjungan, tapi juga ibu kan pingin ya jadi posyandu teladan ya. Jadi bukan hanya ketika lomba baru kita sibuk menyiapkan mulai dari balai SADN, dari itu, ya nggak Bu? Iya. Oke. Nah, halo Bu. Nah, sebenarnya materi SIP ini materi SIP-nya sudah selesai.
Nanti kalau ada yang ingin ibu tanyakan atau berbagi pengalaman, boleh ibu WA atau boleh juga ibu langsung tanya ke bidan desa atau sama petugas gizi ya terkait yang seperti tadi. Bagaimana cara membuat PMT penyuluhan. Terus saya ada mencatat beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi. Ibu-ibu masih halo? Ibu-ibu mau mendengarkan tidak? Maksa. Ini ada beberapa poin intinya yang saya catat ya. Nah, yang kemarin itu ada yang menyampaikan bahwa kadernya itu mengantarkan laporan ke puskesmas. Ada itu? Maksudnya ini ke bidan desa. Sebentar, satu-satu. Ya, iya. Oke, Bu ya. Gini Mbak, satu kelurahan, satu puskes misal. Contoh, kelurahan Sungai Bambu punya satu puskes, namanya puskes kelurahan Sungai Bambu. Kebun Bawang punya puskes Kebun Bawang itu Mbak. Bukan desa lagi, jadi kalau yang di desa ini. Maaf ya, pakainya sama desa sama kampung sama kelurahan. Iya, maksudnya berarti kelurahan, tapi maksud saya tadi laporannya itu maksudnya Iya, bidan puskes yang mau nggak ada bidan desa ya. Enggak ada. Bedanya barangkali di sana. Iya. Tapi intinya tetap ibu hanya mengisi yang register tadi ya. Ya. Soalnya ada juga sih laporan. Kenapa Bu? Gitu. 3 hari harus selesai. Setelah itu kan sampai ketemu segini satu ada 3 formulir. Memberikan laporan ke puskesmas dari hasil penimbangan atau dari campuran yang tadi Itu aja keluarga saya kan kayak Melalui bidan desa tadi yang bidan koordinator wilayah dia. Oh gitu. Bidan. Ya sebenarnya bidan koordinatornya yang ngambil, kenapa ibu yang ngantarin? Iya karena bidannya satu, baik. Oke. Iya. Oh rakor, iya. Keren. Pak, maaf ya Pak. Ini Pak, saya hanya mau meluruskan. Jadi kami ini di Jakarta itu setiap laporan itu ngasih ke puskes untuk kita yang nganterin untuk berapa lembar ke puskes, terus berapa lembar ke kelurahan. Jadi semua di total kalau saya ngerjain itu 13 lembar. Untuk yang sip yang tadi tuh udah termasuk, udah itu hanya meluruskan aja. Untuk bidang, jadi kita ngantar ke puskes, ke kelurahan, kita yang ngantar bukannya mereka yang ngambil. Mungkin beda di tempat yang ya dia. Ya, makasih. saya satu lagi ya. Iya Bu. Jadi kalau kami di Kota Depok beda. kelurahan ya setara desa, setara dengan kelurahan. Satu kelurahan misalnya ada 29 RW. Kita bertemu bareng sambil bawa laporan. Apapun kelas sekarang ditambah dengan laporan gambar. Gambar itu bagaimana? Foto kegiatan, betul. dokumentasi. Laporan itu semua bareng-bareng 29 ketemu rakor apa yang harus kita kerjakan bulan mendatang. Iya. Jadi nggak satu RW ini tidak satu-satu. Kita semua bareng ditentukan tanggal harinya, datang ke kelurahan. Puskesnya juga datang ke kelurahan. Itu
Oh, iya. Kita namanya rapat koordinasi. Koordinasi. Tim dengan kepala daerah, kepala desa seperti itu. Iya, beda ya Bu, kalau kami karena masih belum kelurahan, masih desa ya Bu. Jadi satu desa itu ada satu bidan yang memegang. Nah, jadi ya langsung aja nanti ibu kadernya datang ke Polindes, tapi kayaknya setelah posyandu, terus kan buku tadi itu langsung diambil oleh ibu bidan, langsung ibu bidannya memindahkan ke laporan beliau gitu. Di saat penimbangan, tim medis selalu hadir, pasti harus datang. Iya. Saat jadwal penimbangan, 29 RW, tim medis yang cuma hanya sekian di puskesmas dibagi, jadi jadwalnya tidak semua RW bareng. Di saat tersebut, di bidan yang hadir di tim medis atau bidan siapapun yang hadir di penimbangan kami, dia juga mencatat apa saja yang data yang mereka perlukan di hari-hari tersebut. Berarti itu ada beberapa program sekaligus turun ketika hari posyandu. Iya, betul. Iya. Ya, Oke, bagus Bu ya, ada rapor. Nah, ketika rapor itu apa yang Ibu sampaikan? Apakah Ibu menyampaikan kendala-kendala posyandu atau rencana tindak lanjut untuk bulan depan? kalau kami menyampaikan kendala justru malah pada saat tim medis hadir di penimbangan kami. Oh, loh, tapi kan ketika rapor orang puskesnya datang. Nah, di situ Ibu manfaatkan. Bu, kami butuh ini, kami penyuluhan kurang bisa nih Bu, bisa nggak kami dilatih gitu? Atau bisa nggak? Selalu ada pelatihan. Gitu, Ibu. Kami tidak perlu mengeluh. Iya. Ada jadwal pelatihan. Keren. Ya. Iya, Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Kasihan tim medisnya, dinas kesehatannya kalau kita sebutkan dengan hal-hal yang tidak. Iya. Insya Allah sudah tersusun dengan Iya. baik. Begitu ya, bidan ya. Hidup Depok. Nah, terus ada lagi yang saya ingin catat tadi, kalau jadwal posyandu itu sebisa mungkin tidak berubah kan Bu? Iya kan, tiap bulan sama ya? Nah, atau ada yang jawab beda-beda? Nah, kalau Ibu kenapa bisa beda? Kami supaya dari tim Kaskus Kelurahan itu turun memantau ke lapangan dan juga untuk memudahkan tenaga medis dari puskes turun supaya tidak bentrok, kami dikasih jadwal langsung dari tingkat kelurahan. Jadi tidak bentrok dengan kegiatan tiap bulan pasti turun. Iya, jadi dalam setahun itu sudah ada jadwal tiap bulan ya. Oke, baik. Di Itu tempat untuk menjaga jangan sampai mereka turun bentrok bingung, mau baru turun sini tunggu di sana. Jadi supaya jadwal mereka itu mereka sudah paham sendiri, tanggung jawab sendiri. Iya, alhamdulillah. Nah, di tempat kami juga gitu Bu. Jadi saya nih setiap awal tahun minta dari puskesmas itu mana laporan nama-nama posyandu tangga. Nah, mereka itu pada ketakutan ya. Ketakutan kenapa? Ketakutan karena kan kami sudah pegang jadwal posyandu ya. Nah, mana Pak Bupatinya suka jalan-jalan ke posyandu, Pak Kepala Dinas suka, tinggal telepon, ayo kita turun hari ini ke posyandu mana gitu. Tanggalnya kan udah ada. Nah, iya, sidak Bu ya. Orang puskesmasnya itu setiap awal tahun melaporkan ke Dinas Kesehatan jadwal posyandu dalam setahun. Posyandu ini tanggal berapa, posyandu tanggal berapa. Nah, kalau masih ada posyandu yang tanggalnya berbeda, itu kira-kira buat masyarakatnya sendiri ada nggak Bu kurang bagusnya? Ada ya. Kalau beda-beda kan ibunya jadi bingung, jadi malas datang. Kok bulan ini tanggal biasa posyandu di bawah tanggal 15 ya? Iya ya, tanggal di atas tanggal 15 sudah buat. Nah, bulan ini tanggal 10, bulan depan tanggal 15. Kan ibunya jadi nggak ingat ya, fokus jadi malas datang. Bisa berpengaruh ke DPRS. Ya. Enggak ya? Oh, aktif Bu ya? Iya. Diganti juga nggak masalah ya kalau di desa Ibu. Kalau yang penting informasi ya Bu. Yang penting tugas kader sebelum hari H. Sebelum hari H yaitu salah satunya menyampaikan informasi jadwal posyandu. Jadi semua hari itu penting. Jadi tugas kader itu bukan hanya pada hari H ya Bu,
Ya, ada yang setelah hari H atau sebelum itu cuek-cuek aja. Ketika hari H baru. Jadi enggak ya Bu. Itu pelajaran, itu materi yang kapan ya? Tugas kader hari H, hari sebelum kemarin ya dari Pak Gali. Iya, Pak Gali. Nah, saya mau nanya lagi. Ini sekaligus ini. Kalau media tadi media penyuluhan banyak nggak di tempat Ibu? Banyak yang berbalik? Ada ya, alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada itu sebenarnya di puskesmas, di sama yang promosi kesehatan atau gizi itu ada banyak, boleh Ibu minta gitu. Atau sudah dikasih Bu ya, lengkap. Oke, bagus Depok ya. Terus bisa juga, terus karena Posyandu Ibu-Ibu merupakan desa binaan dari Astra, ini mungkin bisa jadi masukan juga. Ibu-ibu nanti bisa minta mengajukan ke Pak Dokter Dani. Pak Dokter Dani mau poster-poster, gambar balik. Iya, dicatat. Karena itu penting loh Bu, itu bisa mempengaruhi kehadiran ya. Jadi posyandu itu bukan hanya datang, nimbang, terus ibunya pulang, dapat apa? Iya, oke. Baiklah, karena waktu sudah mau menunjukkan jam 3, materi saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Dimaafkan Bu. Mbak Mei, mungkin mau dibuka sesi tanya jawab dulu. Ibu ada yang mau bertanya enggak? Betul. Malah tadi Mbak Mei yang banyak nanya. Tadi sudah banyak. Mungkin ada yang masih penasaran, yang ingin bertanya? Dua arah ya, jadi udah ini ya. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang masih mau menyimpan pertanyaan yang disampaikan ke Mbak Mei. Mungkin silakan. Oh, LPA, oke, siap. Ditunggu ya Bu. Ditunggu, terus saya pingin loh diajak sekali-kali ke Posyandu Ibu. Buat saya belajar. Ternyata di Posyandu ini nanti ketika saya pulang bisa saya terapkan di tempat saya. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.